adalah sebagai kendaraan dan alat bagi jiwa kita untuk jiwa bisa belajar dan bertumbuh saat hadir di kehidupan ini. Jadi fitrahnya tubuh tuh sebagai alat dan kendaraan dia. Ya, yang tugasnya itu adalah menghantarkan jiwa untuk belajar dan bertumbuh. Simple gitu. Ya. Karena tanpa tubuh jiwamu tuh nggak bisa belajar, nggak bisa mengalami, dan juga nggak bisa berevolusi dia. Ya, jadi di situ dibutuhkan yang namanya itu peran si tubuh sebagai kendaraan. Jadi hubungan antara jiwa dan tubuhmu seharusnya itu intim tuh, saling melengkapi. Tetapi seiring dengan perubahan dinamika kehidupan, derasnya arus informasi dan juga evolusi manusia, ada percepatan yang dinamis yang terjadi di diri kita sebagai manusia. Nah, secara fitrahnya itu jiwa dan tubuh ini butuh koneksi nih. Gitu, ya. Tetapi karena kita makhluk yang berevolusi, ya, dunia kehidupan ya menghadirkan banyak sekali perubahan yang pesat, yaitu diawali dari yang namanya arus informasi. Salah satunya live kayak gini kan sebenarnya adalah sebuah kemudahan ya, agar teman-teman tuh bisa mengakses yang namanya informasi, pengetahuan, ilmu. Ya. Nah, dari percepatan yang dinamis ini, mau tidak mau ada bagian dari diri kita tuh yang mengalami pertumbuhan pesat. Dan yang sangat terpengaruh adalah perkembangan pikiran kita, serta cara kita menggunakan otak untuk memproses data, menganalisa, dan juga sekaligus menarik kesimpulan sementara. Makanya jangan heran teman-teman yang belajar beginian nih, dari satu room ke room lainnya lebih banyak tahu daripada sadar. Gitu loh. Jadi saya nggak heran tuh. Ya, obesitas pengetahuan ya begitu. Karena dia mengandalkan pikirannya terlalu cepat berkembang, berevolusi. Ya, jadi cara kerja otak tuh diberi yang namanya itu energi, fokus. Ya. Jadi dikit-dikit tuh dia analisa, dikit-dikit tuh disimpulin. Ya, sampai di titik tuh dia tuh kejebak dengan kesimpulannya sendiri. Padahal kesimpulan itu sifatnya sementara, nggak absolut. Ya. Jadi hubungan antara jiwa dan tubuhmu seharusnya itu intim dan saling melengkapi gitu. Ya. Tetapi ya, pikiran yang berkembang terlalu cepat itu mempengaruhi Bentar, kayaknya ada yang salah nih, bentar. Mempengaruhi cara kita itu memproses yang namanya realita. Oh iya nih, double nih. Aduh, ternyata double. Nggak cross check saya. Otomatis fokus kita mayoritas diarahkan ke ranah berpikir dan menganalisa sehingga tubuhmu kurang diberi fokus. Dengan jiwa, kurang diberi fokus, dan koneksi tubuh dengan jiwamu pun mulai merenggang alias tidak intim lagi. Jadi yang dipakai tuh pikiran. Yang diberi fokus itu pikiran. Ya. Tubuhnya
nggak tahu lah di nomor berapa lah, diposisikan di nomor berapa. Ya. Nah, pada saat tubuh tidak diberi fokus, maka dia sama dengan kekurangan energi. Kenapa? Karena fokus adalah arah energi. Kemana fokusmu diarahkan, ke situ energimu akan mengalir. Gitu. Ya. Otomatis koneksi antara tubuh dan jiwamu itu mulai merenggang tuh. Yang ada, jiwamu bergantung sama pikiranmu. Siapa yang di sini ya berkeyakinan aja masih menggunakan pikiran? Siapa yang di sini berspiritual itu terlalu mengandalkan pikiran? Ya. Sampai-sampai tubuhmu tuh nggak keurus loh. Tubuhmu terabaikan. Tubuhmu tuh kayak nggak penting gitu loh, kayak anak tiri. Ya. Jadi pertumbuhan jiwa itu dia ngandelin si pikiran tuh. Nah, semakin kamu mengandalkan si pikiran, pikiran itu makin punya otoritas atas tubuh kamu dan juga atas jiwa kamu. Disitulah timbul yang namanya keinginan tuh. Timbul yang namanya emosi, timbul juga namanya persepsi, dan timbul yang namanya program bawah sadar, atau yang disebut sebagai pikiran bawah sadar. Jadi menarik memang ya. Jadi ternyata selama ini kita tuh merasakan luka, merasakan sakit, itu persepsi aja dari si pikiran sih yang menyimpulkan ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk, ini aman, ini bahaya, ini nyaman, ini nggak enak gitu. Ya. Sampai-sampai tubuhnya nggak diurus. Nah, kondisi ini adalah sebuah kemunduran dan juga hambatan khususnya bagi proses evolusi si jiwa di kemudian hari. Karena jika tidak diperbaiki, maka tubuh akan mulai menurun performanya dan berpotensi tidak bisa lagi untuk menjalani kodratnya atau tugas pokok dan fungsinya sebagai kendaraan yang menghantarkan jiwa untuk terus bertumbuh. Siapa yang di sini saking stresnya sampai tubuhnya kena GERD? Siapa di sini saking mumetnya sampai kamu tuh lupa makan? Siapa di sini saking fokus ke keinginannya, ya, sampai kamu itu tidur nggak nyenyak? Itu berdampak tuh, kena ke tubuh. Makan nggak teratur, tidur nggak nyenyak, emosian, sensi, marah-marah, baper, darah tinggi, kena semua, insomnia, gitu. Ya. Jiwanya bisa bertumbuh nggak di kondisi itu? Nggak bisa, guys. Nggak bisa. Nggak ada orang tuh yang jiwanya kuat kalau tubuhnya nggak sehat. Nggak ada, guys.
Ya. Jadi istilah di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat, betul sekali itu. Sangat betul. Kenapa? Karena tubuh membersamai jiwa untuk terus belajar, terus mengalami, terus bertumbuh. Makin tubuh makin kuat ya. Nah itu esensinya tuh. Asal tubuhnya sehat. Ya. Jadi kalau kamu terlalu fokus ke kepikiran, memberi energi itu ke kepikiran, mikirin nyari duit, mikirin yang namanya itu nyenengin orang, fokusnya keluar terus, ya. Yang terjadi apa? Tubuhmu diabaikan karena kekurangan energi, jiwamu terbelenggu. Ya. Karena pikiran sangat kencang dia. Ya. Kecepatannya itu melebihi petir tuh. Jaraknya bisa melampaui dimensi waktu. Itu pikiran tuh. Ya. Sampai-sampai badannya diabaikan, terus ngasih sinyal nggak didengar badannya, tubuhnya, jiwanya terbelenggu gitu. Terjebak dalam yang namanya apati, tak berdaya atas pikiran saya sendiri. Ya, mikirin kiamat, mikirin sorga, mikirin pahala, mikirin neraka, mikirin dosa gitu loh, ya Allah. Padahal duduk diem aja tuh bisa banyak hal yang bisa disyukuri gitu. Ya. Nah, hanya karena tidak diberi atensi atau fokus atau perhatian, maka ini bisa berujung kekurangan energi dan juga kasih sayang serta sayang ke tubuh, dan tubuh akan mulai sakit, melebah, dan kemudian berhenti, alias game over. Kerjanya menuhin pikiran yang bilang kalau mau dihargain harus jadi orang kaya, kerja terus gitu guys, tubuhnya digenjot terus. Kalau dapat duitnya, kalau nggak dapat kalau nggak dapat duitnya gimana guys? Ya, tubuhnya sakit, uangnya kepake gitu. Terus jiwamu bertumbuh nggak? Nggak mungkin bisa. Buat berobat, betul. Betul. Lembur terus. Kayak enggak, tipes iya. Ya kan. Jadi sadar dong gitu, tubuh juga penting. Padahal tubuh selalu berusaha berkomunikasi dengan jiwamu melalui yang namanya bahasa tubuh, sensasi tubuh. Yang terakhir adalah lewat rasa sakit dan juga luka. Itu lagi warning tuh, lagi komunikasi dia.
pegel-pegel, perut lapar, itu kan komunikasi tubuh. Sensasi sampai karena rasa sakit. Dan biasanya diabaikan tuh. Nggak apa-apa ini mah. Ya kan. Minum obat, makin chaos, makin kacau gitu. Ke dokter, dikasih tahu makin takut. Ya. Dan makin ada sensasi, pikiran makin ngelantur. Wah, nih jangan-jangan nih ada yang ngirim energi nih. Makin aja itu, makin nggak jelas guys. Ya, padahal tubuhmu itu canggih. Tubuhmu punya kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, tapi lupa gitu. Kenapa? Karena nggak dikasih perhatian guys. Ya. Patah tulang nggak bisa sembuh sendiri, bisa. Cuman nyambungnya mungkin nggak bagus gitu. Nyambung mah bisa. Jadi rasa sakit dan luka, baik itu fisik maupun psikis, itu hanya bentuk komunikasi tubuh kepada jiwa kita. Biasanya agar jiwa terus sadar soal kodrat utamanya, ia hanya untuk belajar dan bertumbuh, dibersamai oleh alat-alat canggih yang sudah diciptakan oleh Tuhan dan diberi nama sebagai tubuh. Gitu. Jadi kamu butuh tubuhmu, jiwamu tuh butuh tubuhmu. Begitu tubuhmu sudah tidak lagi bisa bernafas guys, jiwamu udah stop proses evolusi jiwanya. Pembelajarannya berhenti di situ. Jadi kalau kamu belajar kesadaran tapi tidak ngurusin tubuhmu, berarti kamu nggak ngerti gitu loh. Betapa penting gitu loh, jiwamu membutuhkan tubuhmu itu untuk terus bisa berevolusi. Bagian dari dirimu yang paling jujur adalah tubuh. Ya. Lapar ya makan. Kalau dia capek ya kasih, ngantuk dia, minta tidur. Kalau ketemu orang toksik, nggak enak kabur. Dia tubuh yang ngasih tahu gitu loh. Ya. Ngurusin badan udah olahraga tapi nggak kurus-kurus. Ya tubuh sih sebenarnya nggak butuh kurus, pikiranmu aja tuh, gitu. Kalau kamu nyaman dengan tubuhmu, apapun kondisinya itu, diterima dulu. Mau gemuk kek, gemuk kan bisa dikurusin lah. Kalau pendek gimana tingginya? Kan tetap harus diterima gitu loh.
Diterima dulu gitu, ya. Jadi jangan nyalain tubuh gitu. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar loh. Aduh, gue gemuk nih gitu. Nyalain tubuh lah. Kata tubuh lu yang makan ya, gue yang disalahin. Aduh, ya. Kalau ngantuk di jam kerja, diatur dong jam tidurnya Mbak Yu. Jadi tubuh tuh kadang-kadang, aduh udah deh sedih gitu, kata tubuh gitu. Kata tubuh, kalau gue bisa curhat bisa panjang ini gitu. Jadi sadari guys, tanpa tubuhmu, jiwamu tuh berhenti loh. Jiwamu tuh berhenti loh. Evolusi jiwanya. Ya. Nah, pada dasarnya rasa sakit dan luka itu mempunyai tujuan gitu. Rasa sakit itu punya tujuan. Apa aja tujuannya? Tujuannya yang pertama, untuk menghindari rasa sakit atau luka di ranah fisik yang lebih parah lagi di kemudian hari. Contohnya gitu, kalau makan seblak, ya, jangan dipaksain sambelnya. Berarti kamu nggak sayang tubuh gitu loh. Sewajarnya aja, ya. Kalau makan bakso tuh, ya, jangan isinya tuh saus semua kuahnya gitu loh. Secukupnya aja gitu. Ya. Kenapa? Karena tubuh ngasih sinyal tuh. Pikiran, entar dulu gua kuat gitu, ya. Nah, disitulah fungsi pikiran tuh, ya, menggoda dan masuk. Enggak, lu mau kuat, tambah lagi sambelnya, tambah levelnya. Waduh, belum pernah makan seblak, alhamdulillah ya. Lu dulu bisa juga lu level 10, kenapa sekarang jadi level 6? Naikin lagi gitu. Gimana gak kupret pikiran tuh ya. Aduh, ya kan. Jadi dia udah kasih sinyal dulu tubuh, udah jangan, ya, kamu mau makan sambal atau mau makan seblak? Ayo, bingung ya? Ini saya lagi makan sambal atau makan seblak sih? Ya, apalagi kalau egonya, pikiran, nggak mau kalah, enak aja. Lu level berapa? Level 8 nih, gua 10 gitu. Ya. Jadi tubuh udah ngasih tahu untuk menghindari rasa sakit atau luka di ranah fisik yang lebih parah. Kenapa? Tahu-tahu kamu usus buntu baru kena rasa nanti kamu. Gitu loh. Jadi dia udah ngasih sinyal tuh. Ya. Kalau tubuh fisik rusak atau mati itu karena memang bersebab atau memang takdir? Karena kondisi kedua-duanya. Ya. Karena kamu menghadirkan kondisi itu. Ya. Karena kamu mungkin gak dengerin tubuhmu sendiri. Secukupnya aja, kalau kopi juga secukupnya. Teman saya dulu, ini minuman berenergi extra jos, kemakan iklan kan, ya kan, kemakan iklan.
Jadi setiap dikit-dikit extra jos, dikit-dikit extra jos, dia pikir kuat gitu kan, padahal mah iklan. 5 tahun kayak begitu jebol ginjalnya guys. Gitu loh. Cuci darah. Nah, Kuku Bima. Jadi hati-hati gitu loh. Dengerin gitu loh sinyal tubuhmu gitu. Pikiran kan bilang, enggak, tapi ini kan minuman energi katanya. Yang kayak gini nih yang bikin pabrik kaya katanya. Gitu loh. Ya. Yang kedua, sebagai sinyal yang memberitahu dan mengingatkan bahwa ada yang salah pada tubuh dan perlu penanganan segera agar tidak menjadi lebih membahayakan jiwamu gitu. Contohnya apa? Contohnya kanker. Pernah nggak dengar orang tuh kena kanker, tahu-tahu udah stadium 3, udah mau ke stadium 4 guys? Pernah nggak? Dia sendiri nggak sadar loh. Hah? Stadium 3? Nah, ada tuh saya tuh. Kenapa? Karena nggak dengerin sinyal tubuh. Tubuh nggak mungkin nggak ngasih sinyal. Gitu loh. Nggak mungkin tubuhmu nggak ngasih sinyal. Tapi diabaikan. Dicuekin. Nggak didengerin. Kenapa? Karena nggak dianggap penting. Tubuh tuh dianggap nggak penting. Yang penting adalah apa? Makan enak, ya kan? Selagi masih muda, begadang. Jadi diabaikan gitu loh. Yang lucu itu kalau belum sadar oke lah, kalau belum awakening. Yang lucu orang udah awakening masih aja nggak ngerti soal tubuh, pentingnya tubuh gitu loh. Jadi mulailah dengerin tubuhmu. Caranya gimana kok? Diem. Tenang dulu, diem sendiri. Rasa malas itu sinyal apa? Itu dari pikiran. Kemalasan tuh bukan dari tubuh, dari pikiran. Biasanya menunda-nunda dia. Nah, giliran kepepet baru deh ilmu kepepetnya keluar gitu. Jurus kepepetnya keluar langsung. Tunda, tahu-tahu jreng. Siomay jam-jam segini, wah boleh dong. Kan kamu kayak Lidi. Kalau Lidi nggak apa-apa, makan yang banyak lah, ya. Gitu loh. Jadi itu selalu pasti ngasih sinyal, nggak mungkin enggak, pasti ngasih sinyal gitu loh. Tubuhnya ngasih sinyal, ampun, tolong gitu, udah di stop gitu, kasih sinyal dia, nggak mungkin enggak, ya. Wedang ronde, boleh dong, dingin-dingin apalagi. Oke, nah, yang berikut apa? Ya, tujuannya apa sih rasa sakit atau luka itu hadir gitu? Tujuan berikut adalah soal melepas luka batin yang dimana secara fisik sudah tidak ada masalah, tetapi traumanya
masih ada dan perlu dilepas lewat praktek penerimaan. Siapa di sini yang punya dendam sama orangnya udah meninggal pun dendamnya masih ada gitu? Kasian banget, aduh. Orangnya udah ke planet ke-7, dia masih dendam gitu loh. Alah, kumaha itu. Itu akan jadi yang namanya itu luka batin, guys. Dan itu ya akan mempengaruhi tubuhmu. Kenapa? Karena itu jadi bocor energi gitu. Kalau nggak diterima, ya ntar paling gampang kalau misalnya dengar nama orangnya, wow naik itu energinya itu, wow tanduknya keluar, seruduk gitu. Biasanya sih mantan ya, mantannya disumpahin mati nggak mati-mati, kalau mantan terbalik guys. Mau sumpahin mati loh, tapi nggak mati-mati. Aduh, ini gimana gitu loh ya. Kenapa perlu dilepas? Karena itu sampah, guys. Emosi rendah itu sampah. Dan itu akan menggerogoti. Sampah itu kalau udah lama disimpan busuk. Dan kalau udah busuk, guys, pas kamu keluarin tuh gak enak tuh. Gitu loh. Nggak enak dikeluarin ke orang yang denger, orang yang ngeliat, aduh, sama orang yang dituju, nggak enak. Nggak bisa ya. Nah, kenapa? Karena kamu punya yang namanya ruang hati. Ya. Ruang hati itu kayak gini, guys. Ruang hati itu kayak kabinet ya. Di dalamnya itu kayak ada kayak ruang Nah, masalahnya ruang-ruang ini nih kamu mau isi apa? Mau isi sampah kah? Kan sampah semua nih, mumet. Kalau isinya penuh, isinya sampah, jangan heran kalau kamu itu jarang sekali merasakan yang namanya itu cinta kasih. Yang dihadirkan untuk kamu terima. Kenapa? Nggak ada ruangnya, guys. Nggak ada ruangnya dia.
Isinya apa? Sampah semua. Ujungnya marah-marah. Tuhan memang adil. Padahal kamu bisa membuang ini. Nah, begitu dibuang, masuk dia. Masuk dia, cing. Nah, terus dibuang lagi, satu lagi, letting go lagi. Nah, ntar masuk lagi gitu loh. Terus. Nah, itu proses untuk melepaskan. Gitu loh. Ya. Dan tubuh tuh akan ngasih sinyal, iki loh, kamu tuh masih ada ini loh. Kamu masih ada yang namanya itu luka yang memenuhi ruang hatimu. Kenapa? Karena kamu, jiwamu gak bisa bertumbuh kalau kamu gendong ini terus. Isinya sampah semua, gak bisa bertumbuh jiwamu. Berarti gak? Kayak kamu tuh naik ke gunung ya, tapi kamu tuh mendorong ini terus tuh batu ini nih. Nah, tubuh akan ngasih sinyal, nih, lu masih ada kepahitan sama si A nih. Udah, lepasin. Lewat apa? Penerimaan. Ya. Jadi tubuh tuh menjalankan tugas pokok dan fungsinya agar jiwamu bisa bertumbuh, agar jiwamu bisa belajar, agar jiwamu bisa mengalami, agar jiwamu bisa sadar gitu. Itu fungsi tubuh tuh. Yang berikut, agar menyadarkan jiwa bahwa tidak hanya pikiran tetapi tubuh juga mempunyai peranan yang sangat penting di saat kamu hadir di kehidupan ini. Pikiran penting, tubuh juga penting. Tanpa tubuh, kalau kamu mati, pikiranmu stop, guys. Jiwamu, evolusinya juga stop. Pembelajarannya stop. Jadi janganlah mengabaikan tubuhmu gitu. Jadi sadarilah kalau tanpa tubuh yang sehat dan berumur panjang, mau sepintar apapun pikiranmu, mau setinggi apapun level kesadaran jiwamu, semua akan berhenti begitu saja. Ketika tubuhmu mati dan tidak bisa bernafas lagi. Mati, guys. Stop. Dan di saat itulah jiwamu kehilangan momentum untuk bisa memberi makna lewat berpartisipasi dalam kehidupan, lewat asas kebermanfaatan. Harusnya tubuh itu berumur panjang.
Di saat dia berumur panjang, dia bisa berbagi. Dia bisa nemu makna. Dia bisa bertumbuh jiwanya. Naik level kesadarannya. Dia bisa mengolah energi. Kreatif. Mengakses potensinya. Untuk apa? Untuk menjalankan misi jiwa. Nah, itu panjang nanti ke sana tuh arahnya. Jadi coba deh cek, kamu intim gak sih? Jiwamu itu intim gak dengan tubuhmu? Connect gak? Selaras gak? Kalau enggak, kalau enggak, kalau enggak, kalau enggak, kalau enggak, enggak, enggak. Udah aman. Oke. Ya dengerin tubuhnya, nanya tubuhnya. Terima kasih gitu loh sama tubuhnya. Kenapa? Karena kalau kamu gak connect dengan tubuhmu, yang terjadi adalah ketimpangan. Di saat kamu awakening, sensorik ini nih nyala nih. Ya. Di saat dia nyala ini, biasanya yang duluan naik itu adalah sensitivitasmu. Sensitif banget. Gampang capek, ngelihat ini, ngelihat itu, merasakan ini, merasakan itu, mendengar ini, mendengar itu. Ini dulu nih yang naik nih. Nah, kalau ininya naik, ininya nggak naik, masalah tuh. Masalah itu. Kamu ketakutan, kecemasan, bingung. Gimana ini? Saya harus apa? Kalau ngeliat foto mantan kok capek. Mbok ngapain udah mantan dilihat-lihat? Mbak Cika ini. Jadi apa yang harus dilakukan? Powernya dinaikin. Jadi ininya naik, sip, aman dia. Powernya dari mana? Powernya dari tubuh.
lurusin tubuh, benerin tubuhnya, gitu loh. Dengerin, sayang tubuhnya. Nah, begitu ini naik, ini ditimbang, ini naik, jadinya aman nih, seimbang, nggak timpang, nggak ketakutan gitu loh. Ya, kalau dijadiin kambing hitam dan difitnah, kenapa tuh? Itu biasanya udah beda frekuensi itu. Kamu lagi digeser gitu. Kalau pengulangan, nah berarti PR lama ditunda-tunda, sekarang perlu diberesin. Itu Kongcu. Kalau enggak, ngulang lagi. Ya, udah harus move on, ngambil keputusan, membuat sebuah pilihan. Betul. Kalau ini udah naik, kontrolnya hadir nanti. Kamu bisa mengontrol sensitivitasmu, kamu bisa mengontrol powermu, power yang kontrol yang di dalam diri, bahkan yang di luar diri akan bisa hadir kontrol. Menarik tuh, ya. Aman lah kalau udah dihadirin tuh, sebenarnya lu udah mampu, lu nya aja ragu, Kongcu. Dari dulu tuh lu meragukan dirimu sendiri. Sebenarnya mah udah siap itu. Jangan main aman ya. Kalau main aman terus, nanti ngulang terus dia. Ya Kongcu, mantap. Gaskan udah. Jadi di saat kontrol itu hadir, pernah dengar wayang dan dalang nggak? Kamu akan jadi wayang. Nanti ada dalangnya yang ngatur. Nah, disitulah. Gitu. Kalau nggak penting nggak apa-apa, nggak usah terdampak. Ambil sikap aja. Malam. Jadi hubungan antara subjek dan hypersubjek atau sang pencipta, kendalinya hadir. Kamu tuh jadi balik jadi subjek. Wis, gaskan gitu. Sikat, Kongcu. Nah, itu yang disebut kontrol. Tapi kontrol itu nggak akan bisa hadir kalau kamu nggak bisa mengkontrol ini dua ini. Oh, cuma gambar aja. Masing-masing orang berbeda. Tadi bisa berubah, warna ini bisa berubah. Ini kan auranya berubah. Tapi ini lebih jiwa tenang ya ini. Mulai dari sini. Gitu. Nah, baru dia nanti bisa naik ganti rubah. Semakin tenang, semakin berubah. Semakin berubah, semakin hadir kontrolnya. Semakin kontrolnya makin hadir, berubah lagi gitu. Ya. Jadi inilah proses gitu loh.
Nah kalau sensitivitasnya tinggi tapi kontrolnya nggak tinggi, yang terjadi adalah apa? Oleng kamu, bentur energi terus, ketakutan terus. Kalau emosi sama orang tapi nggak bisa marah, ya itu ya dipendem itu. Ibarat kayak petasan, harusnya dibuat lempar keluar, kamu telan. Ya badanmu yang kena lah, jeger aja. Di saat kontrolnya hadir ke sini dan ke sini, nanti kontrol yang dari atas hadir lagi gitu. Cara dapat powernya gimana? Koneksiin tubuh sama jiwanya dong, selarasin. Ya, ntar tubuh ngasih tahu kok. Kenapa? Karena pada saat kamu bentur energi, sensitivitasnya nyala, tubuh ngasih sinyal ke jiwa loh. Hati-hati tuh orang toksik tuh. Udah, kabur gitu. Ya. Tubuh deteksi dulu gitu. Nah makanya pada saat ini selaras, ininya makin tebel nih. Nah, proteksinya makin tebel. Jadi begitu dulunya langsung kena keraga, waduh pegel-pegel saya kok capek, saya kayak kekuras energi. Sekarang ada pelindungnya, proteksinya. Begitu hadir, dia nggak langsung kena ke tubuh tapi ngasih sinyal ke tubuh. Nah tubuh akan memproses ini nih lewat kebijaksanaannya, lewat emosinya, ya kan, sampai mutusin kabur, gak usah diladenin, diamin aja gitu. Karena dia diproses terus di sini, diproses terus sampai di titik tuh hadir yang namanya itu bijak sini gitu. Karena untuk diri sendiri bijak sini mah, bukan untuk keluar. Kadang-kadang belum bijak sini mau bijak sana. Nah, masalah tuh, buang energi gitu. Biasanya people pleaser itu. Kalau sudah tebal, apakah masih ada kemungkinan bisa kalau kamu nggak eling. Makanya di kata eling itu ada menempel lan waspodo. Biasanya kita terlalu fokus kita shifting cepet tuh, fokus keluar. Ini tebal kenapa? Karena fokusmu itu ke dalam. Tapi begitu kamu fokus keluar, lemah dia. Bocor dia. Nggak usah begitu. Kamu mikirin mantan yang sebel aja itu udah bocor itu. Bocor halus tuh. Seharian mikirin mantan, marah-marah, nggak terima, sebel, benci, dendam, makin gede bolongnya. Makan gak enak, tidur gak enak, bener gak? Aduh, kata tubuh, mulai lagi nih anak halu gitu. Ya gitulah, otomatis apa, bolong di sini. Di sini bolong, di sini bolong, di sini bolong. Tiba-tiba ada yang iseng nyelonong masuk, udah makin udah. Nah, apalagi mikirin balik sama mantan, namanya mantan, ngapain balik ya? Biasanya keinginan. Kalau udah ada keinginan, penderitaan itu, sehingga dia nggak proteksi dirinya, dia lengah, mau tidak mau dimanfaatin, masuklah. Ya, kalau udah begitu guys, orang nggak niat jahat aja kamu sensi. Sumbu pendek tuh. Gitu loh. Ya kan?
Gimana pulihinnya? Fokus ke diri dong, jangan keluar. Yang bikin kamu mati rasa kan karena kamu fokus keinginan yang di luar itu nggak tercapai. Sebelum ini tebel, ntar kamu susah kontrol yang dari atasnya, nggak bisa hadir gitu. Karena bukti kamu sudah bisa mengontrol ini dua ini adalah apa? Ini hadir. Mau dikatain ya udah deh sebodoh teing gitu loh. Mau difitnah ayo udahlah itu ya. Tebel ya, nggak ngaruh. Mau dibilang dukun ya emang dukun. Nah, mau dipuji juga nggak mempan gitu loh. Gitu. Kalau disalahin ya kamu salah nggak? Kalau nggak salah ngapain dipusingin? Fokus aja ke dalam diri. Kan gue nggak salah. Dia mau bilang gue salah ya itu hak dia lah. Nah begitu kamu fokus keluar, oh ntar orang bilang gue gimana nih, orang percaya sama dia gini lah, ntar gue dianggap orang jelek lah. Nah bolong itu udah bocor gitu. Gitu loh. Kan kita nggak bisa nyenengin semua orang soalnya gitu loh. Nggak bisa guys, kita nggak bisa nyenengin semua orang. Dan itu tidak apa-apa. Ya, jadi semua nyampainya ke tubuh dulu. Tubuh ngasih sinyal. Ya. Kamu masuk ke room sini bisa fokus, bisa dengerin, itu juga tubuhmu nyaman tuh sinyalnya tuh. Coba kamu ke room debat gitu loh. Debat berantem gitu. Awal-awal bisa enjoy, lama-lama setelah itu capek. Gak ada faedahnya. Ya. Nah, yang menarik adalah radius ini tuh bisa diperbesar, guys. Nah, radius ini tuh bisa diperbesar. Makin lama makin gede. Ya. Dia ada yang ke sana. Ke sana bisa berapa jauh? Ini di bumi. Ini cahayanya di langit. Ke atas tuh lebih berkali-kali lipat dari yang di bawah gitu. Jadi dimensi tinggi itu dia lebih halus dia. Kalau kamu ini di dimensi yang sekarang yang fisik atau materialistik ini, kamu tuh bisa jangkauannya radiusnya bisa gede. Ke atasnya lebih tinggi loh. Gimana cara kau fokus ke dalam? Dengerin aja, nyaman nggak nyaman, hatinya nerima nggak nerima, tuntunannya apa gitu. Makanya kamu bisa selesai dengan dirimu dan orang-orang yang terdekat denganmu, keluargamu, ya. Nanti yang dari atas akan hadir. Nah, gitu loh.
Nah kalau bisa digedein begini, kalau kamu ngerti cara gedein ininya lebih gede lagi, orang yang masuk ke sini nih, orang yang masuk ke radiusnya dia nih, orang yang masuk ke radiusnya dia ini, dia bisa punya power. Makanya room tuh bisa disetting guys. Room kayak gini tuh bisa disetting. Vibrasinya bisa disetting. Kalau mau disetting gitu. Kalau nggak mau disetting, nyelonong itu. Nggak ada ininya, nggak ada batasan ininya ini. Jadi orang yang nggak sevibrasi, nggak sefrekuensi, mental dia. Mental dia, nggak bisa masuk dia. Gitu loh. Jadi radius ini nih di-maintain gitu loh. Di-maintain. Cara settingnya ya nanti kamu kalau level kesadarannya cukup bisa. Apalagi jangankan orang rumah gitu, orang-orang di luar rumah juga bisa gitu loh. Makanya selesai dulu sama diri, habis selesai sama diri, selesai sama orang-orang rumah. Nah itu powernya gede tuh, makin digede lagi, makin digede lagi, gitu. Ngejelasinnya simple sebenarnya guys. Sebenarnya mah simple. Nih ya, kasih gambaran simple aja ya. Simple lagi nih. Ya. Ini tubuh fisik nih ya. Ini tubuh mental. Ini tubuh yang namanya tuh jiwa tenang. Ya. Oke. Ini biasanya saya. Ini tubuh mental saya. Ini jiwa tenang saya. Oke. Radius tubuh fisik saya nih. Ya. Tahu deh. Gini deh. Gini deh ya. Kalau level kesadaran di fisik di sini tok. Ini fisik nih. Ini misalnya si A. Ini si A, ini B, ini C.
Tapi A tuh dia bisa berkembang ya. Makin lebar lagi. Ketemu nggak? Bisa ketemu di level fisik, kesadaran fisik. Tapi kalau dia bertumbuh lagi ke level kesadaran yang lebih tinggi lagi, ya, misalnya ke ranah mental, jadi ini di sini, ini punya dia, ketemu kan? Nah, ini ketemu di sini nih. Ini punya dia misalnya nih. Lalu ini ya. Nah, di arsiran ini kita ketemu nih. Di ranah mental. Dia sampai di sini level kesadarannya, dia sampai di sini level kesadarannya, ketemu di sini. Ini yang disebut sebagai sevibrasi, sefrekuensi. Jadi ini ketemu sama ini di sini, ini ketemu sama ini di sini. Kalau makin tinggi, makin luas lagi, ketemu, dia bisa mempertemukan banyak orang gitu loh. Walaupun ada mungkin yang masih di sini, ya, tetapi dia bisa ngikut nanti ketarik ke atas. Kenapa? Karena radiusnya itu dia sebenarnya ke sini nih, tuh, ketemu nanti di atas ini nih, ketemu nih. Jadi ujungnya apa? Ujungnya adalah satu, guys. Ini baru sampai ke jiwa tenang, mutmainah, belum sampai ke level lebih tinggi. Kalau lebih tinggi itu ketemu semua kita. Ketemu semua. Ujungnya apa? Satu lah. Ini kan masih banyak ini. Saya nggak bisa bahas lah kalau kayak gini-gini kan, dimensi-dimensi kesadaranmu itu kan saya nggak bisa bahas gitu. Tapi kalau kita bertumbuh terus, misalnya ini si A nih, ini kan radiusnya dia ya. Semakin dia bertumbuh terus, nanti si B yang bertumbuh juga ketemu juga di sini nih, persimpangan ini dia akan ketemu terus, saling bantu, saling kolaborasi. Jadi sebenarnya kita akan dipertemukan juga. Kayak teman-teman berada di sini tuh, itu dipertemukan. Siapa yang mempertemukan? Sistem semesta itu sendiri. Gitu. Makanya dibilang kita ini teman seperjalanan gitu. Nggak ada guru gitu, nggak ada murid, temen doang, temen jalan bareng. Kamu bayangin kalau ini dinaikin terus nih, tuh, kan ketemu semua di sini nih, irisan-irisannya kan ketemu semua nih di sini nih, tuh, dia aja tuh sampai ke sini loh, tuh, ketemu nggak sampai sini, si A ketemu nggak, ketemu semua lah. Gitu. Berarti ujungnya manas. Betul sekali. Tauhid sentris, guys. Kalau level kesadarannya dinaikin terus gitu. Kan saya baru bahas sampai ke mutmainah aja. Aduh. Ketemu nggak? Ketemu lah. Loh, makanya ada istilah kamu, saya, kita adalah sama, guys. Jadi untuk apa sih gitu loh, ya? Saling melukai gitu.
Nah masalahnya orang tuh belum selesai di ranah fisik gitu loh. Makanya kayak nggak ketemu di sini nih, kayak nggak ketemu di sini nih gitu. Kayak nggak ada irisannya. Tapi begitu naik ke mental, lu pernah ngalamin itu, sama gue juga pernah ngalamin. Nah ketemu nih ngobrol di sini nih gitu. Karena dia kan udah lebih tinggi ke sini kan. Tuh ketemu dia di sini nih irisannya nih, papasannya gitu. Pertanyaannya mau jalan bareng atau mau jalan sendiri gitu. Kalau mau jalan sendiri lama guys. Ini kalau dirapiin sama saya gambarnya, pasti teman-teman paham deh. Anjir ternyata ya, gue sama Cohen tuh nggak ada beda gitu. Emang nggak ada beda. Bedanya apa? Fokus. Kalau Cohen naikin terus. Ini kan banyak nih lapisannya. Naikin terus. Makin dia luas, jadi orang-orang yang di sini nih ketarik nih. Langsung ikut. Dari fisik sampai ke kosmik. Ya. Makanya sebenarnya kita ini, makanya kenapa bisa dibilang ini jagat mikrokosmik, ini di sini nih makrokosmik. Karena nggak ada bedanya, guys. Level kesadarannya aja. Makanya kenapa dibilang kamu jagat alit, karena kamu masih di sini level kesadarannya. Kamu nggak sadar gitu kalau kamu tuh satu jagat gede gitu loh. Kalau kayak gini mesti tarik sinyal dulu guys. Itu baru jiwa tenang aja udah ketemu kita tuh. Sesama jiwa tenang itu ketemu, cerita-cerita gitu kan. Ngetawain diri sendiri gitu. Udah nggak ngelihat fisik orang guys, udah nggak ngelihat fisik orang, tapi yang dilihat tuh adalah pengalamannya orang gitu. Karena kita bisa belajar dari pengalaman orang. Bahkan dari kelakuan, dari kecil aja. Dari kecil, makanya anak-anak tuh nggak cuma ini loh ya, nggak cuma manusia loh, hewan juga sama. Cuman bedanya hewan tuh nggak diberi akal budi gitu loh. Tapi kita yang diberi akal budi malah kadang-kadang lebih rendah dari hewan. Aduh.
Gimana nggak lebih rendah dari hewan? Ya, walaupun hewan nggak punya akal budi, dia tidak merusak alam, guys. Tempat dia itu tinggal dan hidup. Gitu. Kita, guys, eksploitasi alam. Jadi kalau bencana alam itu, ya itu mah sebab akibat. Bukan azab itu sebab akibat kita sendiri. Konsekuensi itu. Kan sering denger ya, jalan pulang. Ya ini petanya nih. Kalau diterusin tuh ketemu tuh. Terus ngapain kamu tuh ngurusin orang lain gitu loh. Fokus aja ke petamu sendiri gitu. Jadi jangan kira kamu mati tuh langsung pulang. Kalau kesadarannya nggak nyampe mah ngulang lagi, kamu enak aja. Emang kamu kira Cohen bisa ngerti gini dari satu kehidupan, dari kecil tiba-tiba? Enggak lah. Itu kumpulan tuh memori jiwa dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya. Dikumpulin istiqomah terus, diingat terus, dikejar terus sampai ya ampun ternyata ya. Udah, nanti kamu ngebul lagi. Ada yang ngoleng. Aduh. Iya, kalau udah ngebul takutnya ini guys, oleng dia nanti. Dada sakit kok, patah hati kali atau rindu. Oh iya, yang mau screenshot ya, screenshot nih. Bentar. Tapi ini kayaknya double nih. Baru nggak saya. Screenshot. Silakan. 1, 2, 3. Lanjut ke sini. 1, 2, 3. Nih 1, 2, 3. Oke, jualan baju bekas ini. Nah ini yang terakhir.
Dari awal lagi. Oh iya. Jadi naik boleh ya, naik. Yang mau naik ya, request ya. Yang terakhir nih. Ya, yang penting dibaca, dipahami gitu. Malam kok. Malam, gimana? Enggak, aku ngewakilin orangnya nggak bisa naik kok karena malu. Siapa? Kenapa? Malu tak mak gue. Oh, kenapa? Itu kenapa aku yang naik karena residunya tuh lemesnya nyampe kok. Oh iya, habis kena kipas ya. Iya, habis gue omelin. Habis gue omelin tapi gue yang lemes juga gitu loh. Dia tuh abis itu kan nih lagi live tuh di belakang masih itu ya WA gitu. Semakin aku WA dia semakin nangis. Aku suruh naik nggak mau, katanya malu takut nangis genggerungan gitu. Iya. Tapi ada sesuatu yang mau keluar tapi dia tahan sampai kuping kirinya tuh sakit gitu. Iya. Soalnya bandel sih. Ya, dan nih sekarang kupingnya tuh yang kiri masih sakit. Aku suruh naik nggak mau karena kalau aku nggak mewakili juga nggak enak ke akunya gitu loh kok. Dari tadi tuh si Azna sama ubun-ubun gue kayak narik gitu. Tapi mualnya mudah-mudahan jangan ke aku ya abis makan kok, maaf. Karena gue mau juga. Emang udah ketahuan dari tadi tuh apa namanya tuh mingkem dia. Ya betul ya, langsung tadi tuh ya agak lama juga sih ngobrolnya, dan bener-bener aku tuh yang kayak nggak ada lak-lakanku tuh bener-bener nggak ada gitu, kayak dikasih keleluasaan gitu untuk itu, tapi gue nggak sadar gitu loh. Akhirnya dia yang oleng gitu sekarang gitu. Makanya jangan bandel sih. Kalau nggak muter-muter terus. Gimana Bu nih? Udah mendingan? Nah. Iya, jangan nih. Aduh, jebakan Batman ini mah gue disuruh naik. Ngopi dulu. Bilangin Buni, ada kopi bilangin, ya. Ya.